Proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Gametogenesis dibedakan atas dua. Gametogenesis pada laki-laki disebut dengan spermatogenesis, sedangkan gametogenesis pada wanita disebut dengan oogenesis. Sekarang perhatikan proses spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Sekarang kita akan membahas mengenai oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses menghasilkan sel kelamin pada wanita. Dan untuk menyelesaikan proses oogenesis ini membutuhkan jangka waktu bertahun-tahun. Loh, kok bisa? Jelas bisa dong. Kita bahas ya. Oogenesis ini dimulai pada saat wanita berada pada fase embrio. Jadi, selama berada dalam kandungan ibu, proses oogenesis ini sudah mulai terjadi. Pada mulanya, sel benih atau yang dikenal sebagai primordial germ cell akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogonium. Kemudian, oogonium ini akan membelah dengan cara mitosis untuk membentuk oosit primer. Tetapi kemudian, oosit primer akan menghentikan proses pembelahannya di profase meiosis 1 sebelum masa pubertas. Jadi, yang dibawa oleh wanita sejak lahir bukan ovum, melainkan oosit primer, di mana oosit primer ini merupakan calon ovum yang dibawa oleh wanita sejak lahir. Artinya, sejak lahir, seorang wanita sudah dianggap memiliki persediaan oosit primer untuk seumur hidupnya. Bahkan dalam buku Campbell Jilid 11 disebutkan bahwa saat lahir, ovarium mengandung sekitar 1-2 juta oosit primer. Luar biasa kan ya? Kemudian, pada masa puber, hormon FSH atau yang dikenal sebagai follicle stimulating hormone akan merangsang sejumlah folikel untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Kita tahu ya di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai folikel, di mana folikel ini merupakan kantung-kantung kecil yang ada di ovarium. Dan biasanya hanya satu folikel yang matang setiap bulan, dan dalam satu bulan itu hanya ada satu folikel yang terpilih untuk melanjutkan meiosis 1 yang tadi belum selesai. Jika terpilih, artinya oosit primer akan menyelesaikan meiosis 1 dan memulai pembelahan meiosis 2. Tetapi kemudian akan berhenti kembali pada metafase 2 dan akhirnya menghasilkan 2 sel haploid yang ukurannya cukup berbeda. Sel yang lebih kecil disebut sebagai badan polar pertama. Beberapa sumber menyebutkan bahwa badan polar ini kemungkinan akan membelah lagi, kemungkinan juga tidak. Pokoknya, mau membelah ataupun tidak, yang jelas badan ini akan tetap mengalami degenerasi. Dan sel yang lebih besar yang mengandung hampir semua sitoplasma oosit primer disebut dengan oosit sekunder. Kemudian, oosit sekunder akan dilepaskan pada saat ovulasi. Jadi yang dilepaskan saat ovulasi bukan ovum, melainkan oosit sekunder. Hanya jika sperma menembus oosit sekunder ini, maka meiosis 2 akan dilanjutkan. Jika penetrasi sperma benar-benar terjadi, artinya oosit dengan cepat akan melengkapi meiosis 2 yang tadi terhenti di metafase dan akan menghasilkan satu sel telur besar yang dinamakan dengan ovum dan menghasilkan badan polar kedua yang sangat kecil. Karena tidak memiliki sitoplasma yang mengandung nutrisi, badan polar ini akan mengalami degenerasi dan mati. Demikianlah proses gametogenesis ini, semoga bisa kalian pahami.